insya Allah ada jalannya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sebelum kita mulakan dengan hadis-hadis yang akan diriwayatkan nanti, patut dan wajar dengan kita wujudkan rasa kecewa, rasa sedih, atau juga rasa janggal atau rasa kesal dalam urusan akhirat kita seketika terlepas dan terluput daripada peluang dan kesempatan. Sebagaimana perasaan yang sama seketika pada waktu dengan kita terluput untuk mendapatkan urusan keduniaan. Rasa kecewa kita kalau pada waktu dengan kita ternyata tidak mendapatkan berita yang dengan teman-teman kita telah mendapatkan pampasan, telah mendapatkan tunjangan, telah mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu. Awak kenapa tak beritahu, kenapa tak cerita? Tak tersebar, orang tahu, tapi kenapa kamu tak cerita? Ini bukan 500, ini 10.000 ringgit. Banyak, itu cukup untuk orang itu dan ini. Kenapa sampai tadi beritahukan? Ya Allah ya Rahman Rahimin, katanya daripada pihak kerajaan akan memberikan banyak lesen untuk seumur hidup, tak payah diperpanjang lagi dan beri secara gratis, secara percuma, tak ada bayaran. Kenapa tidak cerita? Seperti itu biasanya. Atau juga dengan kita merasa kesal sekali pertandingan yang terakhir, yang itu memang betul-betul kesebelasan daripada melangkah. Ada pertemuan yang sebelumnya ternyata Masya Allah yang dengan pasukan kita dikalahkan. Jadi untuk kali ini pertandingan diadakan di Melaka, di Melaka. Ataupun juga Masya Allah konser la ilaha illallah, kumpulan daripada 7 artis, atlet dan juga dengan seniman dunia yang akan mengadakan perhimpunan. Kenapa kita cerita malam tapi kita tahu? Ya Allah ya Rahman, ya Allah, itu keterlaluannya. Kenapa sampai tidak diceritakan? Bagaimana boleh wujud dan juga perasaan rasa kecewa seperti itu yang kalau pada saat ada di antara daripada amalan-amalan yang dengan kita sudah pada waktunya, sudah pada tempatnya, sudah pada saatnya, sudah pada dengan kumpulannya, tapi ternyata dengan kita tidak ikut. Ada tak kira-kira rasa kekecewaan kita pada subuh hari selepas kita melaksanakan sembahyang subuh, ternyata pikiran kita tidak cukup, ayat kursi tak terbaca, tasbih min takbir tertinggalkan. Ada tak juga rasa kecewa dan sedih semacam itu yang pada waktu dengan kita kelumputan untuk melaksanakan sembahyang subuh berjamaah sampai pukul 7.30 baru kita terbangun. Ada tak rasa kecewa kita dengan istri, dengan anak-anak, sampai dengan kita seperti marah-marah aja dengan mereka. Kenapa sampai papa tidak dibangunkan? Kenapa sampai begini tidak pukul 7 tahu? Kenapa? Pada pelatihan berkumandang. Jadi itu rasanya jarang-jarang itu kita lakukan. 3, 4, 5, 6 kali. Kadang-kadang kita dapat berjamaah, tak dapat berjamaah. Kadang-kadang kita berzikir, kadang-kadang tak berzikir. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Tak pernah kita merasa kecewa. Ini diantara daripada asbab yang sehingga berlangsungnya sesuatu atau juga terluputnya kita daripada kebajikan. Hati kita tidak terasa. Berbanding dengan salafun saleh, mungkin di antara cerita sudah pernah saya ceritakan, ada di antara daripada mereka yang keluputan sembahyang tahajud pada malam hari itu, keesokan malamnya, keesokan harinya, malam berikutnya sepanjang malam tidak tidur, hanya semata-mata untuk melaksanakan salat tahajud.
jiwa mereka jadi terdidik sampai jiwa sudah tidak berani meninggalkan salat tahajud di malam-malam yang berikutnya. Kenapa? Sebab malam semalam mengqadha tahajud sampai sepanjang malam. Ada di antara daripada mereka yang ketinggalan sekali salat berjamaah, akhirnya diqadha sembahyang tadi itu sebanyak 27 kali. Jadi kekecewaan yang mereka rasakan yang pertama. Kemudian yang kedua, mendidik dan melatih diri yang kedua agar tidak mengulang kembali ketaksiran yang seperti itu. Jadi supaya nyaman dan mudah dengan kita beramal dengan amalan sunnah. Satu, memang pada tempatnya. Yang kedua, memang pada waktunya. Yang ketiga, bersama rombongan dan jamaahnya. Maka pada saat ketika itu tadi malam kami bersalawat di Padang Nirwana, kampung apa namanya, dan tahu nama kampung itu. Jadi kalau pada tuh kompangnya ada, yang membimbing pun juga ada, kemudian dengan nasyid, dengan lantunan suara yang merdu. Bahkan dengan kita tidak ikut serta untuk sama-sama bersalawat atau untuk sama-sama berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kadang-kadang lantunan salawat yang dilantunkan itu dengan kita pun hafal lagunya dan juga hafal rentak dan juga dengan bacaannya. Apa masalahnya kalau sampai dengan kita senyap duduk hanya menjadi sebagai pemerhati? Jadi seperti itu, atau dengan cara semacam itu insya Allah akan memotivasi himmah dan keinginan kita untuk kita senantiasa selalu bersama, beramai-ramai, merayakan, membaca, memberikan sanjungan dan pujian kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Atau juga seperti tadi, barusan tadi itu saya yakin dah sebelum saya datang mesti dibaca Hizib An-Nasr atau juga dibaca Wirdul Latif, baca. Dan waktu tadi itu sudah lewat dan itu tidak akan terulang. Besok itu tidak akan terulang. Sebab besok yang hak besok, nanti hak nanti. Yang hak tadi itu untuk 7 hari bulan 11 itu sudah tidak akan terulang dalam kehidupan. Ada di antara daripada kita yang menyibukkan diri dengan WhatsApp, yang menyibukkan dengan SMS, yang menyibukkan diri dengan mengelamun santai, sementara yang lain menyibukkan dirinya dengan zikir. Kalau kita nak buat sendiri kadang-kadang tak tujuan. Kenapa? Karena tidak ada yang menunjang atau juga tidak ada yang menggerakkan hati dan keinginan. Tapi pada waktu kita bersama, tersalah daripada bacaannya, mungkin dapat kita betulkan. Kurang semangatnya, mungkin juga kita akan semangat. Ataupun juga kalau kita kurang hafal pun akan semakin mantap hafalan kita pada waktu kita bersama kumpulan yang sudah berzikir. Jadi Masya Allah Tabarakallah, ada salah seorang daripada sahabat Nabi mengajak sebagian daripada yang lain, kalau tidak salah Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, faqala ta'al nu'min sa'atan, mari kita beriman sesaat waktu. Begitu sahabat diajak untuk beriman sesaat waktu, langsung komplit sahabat tadi itu, akan beriman hanya untuk sesaat waktu. Beriman itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi Nabi kita pun memberikan takkid, memberikan komentar kepada ucapan Sayyidina Hudzaifah tadi itu. Sayyidina Hudzaifah mengajak kalian kepada majelis yang akan membawa kita kepada rahmat dan maghfirah. Sayyidina Hudzaifah mengajak kita kepada satu majelis untuk kita mendapatkan keampunan dosa dan kita akan dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maksudnya mengajak kalian berzikir, mengingat Allah. Tolong nanti dipastikan ya, tolong nanti di SMS dan diberitahukan kepada saya. Itu kalau ada kelompok-kelompok ahli ibadah, ada kelompok-kelompok yang berkumpul membaca Al-Quran, maka dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akan tinggalkan pesan kepada orang-orang dekat dengan kumpulan tadi itu, tolong bagi tahu saya bila mereka nanti akan menghantarkan. Senantiasa selalu di mana dengan ada majlis khatam Al-Quran, beliau akan hadir, beliau akan ikut bersama mereka. Kenapa? Sebab kata Sayyidina Anas, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anil jami', bahwasanya doa diistijabahkan oleh Allah pada masa kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang tidak pernah terkhayal atau juga tidak pernah dikomentari, ditaklif dan ditakkib dan disyarahkan oleh para ulama kita dahulu. Yang dengan kita mengetahui terdapat dua buah hadis yang senantiasa kita sebut-sebut, yang dengan perantaraan dua hadis itu kita mengatakan atau menyatakan toleransi kita dengan ulama yang mengatakan bahwasanya persetujuan antara dua kulit itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama, pada waktu Nabi kita sebelum sembahyang, Nabi bila langsung sembahyang Allahu Akbar. Kalau seandainya berciuman itu atau mencium istri, pertemuan antara dua kulit yang tidak ada hubungan mahram itu akan membatalkan wudu, tentu Nabi kita tidak akan langsung sembahyang. Kemudian yang kedua, riwayat Sayyidatuna Aisyah kehilangan baginda daripada tapak tidur, tempat tidur beliau. Belum meraba-raba ke sana dan kemari di mana baginda pada saat ketika itu, yang pada akhirnya tersentuh, terpegang telapak tangan Sayyidatuna Aisyah, kaki atau telapak kaki Nabi kita yang sedang sujud. Nabi kita tidak batalkan sembahyang, tetap saja Nabi kita meneruskan sembahyang beliau pada malam hari itu. Ini yang ketiga yang dapat kita kaitkan. Sebab kenapa? Sebab di antara daripada panduan hukum, di antara daripada yang Nabi kita galakkan, yang dianjurkan kepada kita, itu dengan kita berwudu sebelum kita mandi. Di antara daripada yang disunatkan pada mandi itu adalah berwudu, yang walaupun wudunya secara tidak sempurna, selepas kita membasuh hadapan bersih, kemudian selepas dengan kita meniatkan sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, terus kita basuh hadapan kita. Selepas kita basuh hadapan, baru kita mengambil air wudu, muka, tangan, kepala, kaki kita tangguhkan ke penghujung. Jadi selepas kita basuh muka, tangan dan kepala, maka kita juruskan air ke bahu kanan, ke bahu kiri, ke kepala. Kita usap-usap rambut kita angkat dengan air meresap sampai ke dalam. Setelah lengkap sempurna mandi kita sudah tidak perlu lagi untuk menyapu hadapan atau belakang karena sudah kita basuh sebelumnya, sudah bersih. Maka terakhir sekali baru kita membasuh kedua belah kaki. Selesai semuanya bersih daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar. Hadis yang diriwayatkan di sini riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku mandi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya serentak dengan menggunakan satu bejana. Takhtalifu aidina, terselang-seling antara tangan-tangan kami. Berarti kemungkinan, ihtimal tangan itu tersentuh antara satu mangkok, satu bekas air jar. Di samping juga dengan hanya jelas tidak cukup atau tidak banyak. Jadi dengan ukuran yang tak besar mana, pasti paling tidak dalam kemungkinan 80% tangan baginda dan sebaliknya itu tersentuh dengan tangan Sayyidatuna Aisyah. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu diantara daripada perkara yang membatalkan, tentu Nabi kita tidak melakukannya. Banyak yang dapat kita pahami daripada hadis. Satu, keharmonian pasangan yang ideal antara Sayyiduna Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Aisyah. Kan biasanya mungkin kalau kita sudah berumur, jarang-jarang kita mau mandi sekali dengan istri. Nanti mandi-mandi jalan takkan dengan kita pergi kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada anak, nanti anak ketok. Lagi buat apa tuh? Kalau mereka tak ketok macam itu pun kita rasa segan juga. Jangankan dengan anak, dengan orang lain pun mungkin ada rasa segan seperti itu. Kalau seandainya tak ada apa-apanya pun, memang ikhlas, yang satu ngambil air wudu, yang satu mandi, terkumpul dalam bilik mandi sekali itu sudah masalah sebenarnya. Tuh kadang-kadang mungkin dengan kita, kecuali kalau pada tuh di hotel, itu cerita lain lah. Mungkin kalau pada tuh tak ada orang, tapi kalau pada tuh kita di rumah dengan anak-anak atau juga dengan keluarga, mungkin yang semacam itu jarang kita lakukan. Dengan baginda Nabi, memang Nabi kita tidak bersama siapa-siapa. Kenapa? Sebab yang walaupun Nabi kita tidak mempunyai anak, akan tetapi bilik rumah baginda itu berdekatan.
Ukurannya rasanya kalau di segi lebarnya tidak jauh lebih lebar daripada dewan kita ini. Kalau panjangnya mungkin agak panjang sedikit, mungkin kira-kira dalam 2/3 ini panjangnya, 2/3 ini, atau enggak 1,5 dewan kita ini kalau dengan panjangnya. Di situ Sayyiduna Ali, di situ Sayyidatuna Hafsah, di sana Sayyidatuna Aisyah, di sana Ummu Salamah, di sana Sayyidatuna Maimunah, di sana Ummu Habibah, semuanya ngumpul, tapi bilik itu juga dengan tempat yang berlainan. Tapi kira-kira rumah dibuat daripada apa pada saat ketika itu? Kalau daripada batu pun celah-celah atapnya daripada pohon kelapa, daripada daun korma, itu akan kedengaran bunyi air, akan kedengaran seseorang mandi bersama di dalam bilik air. Jadi Sayyidatuna Aisyah ingin menceritakan satu supaya kalian tahu, sebab riwayat ini daripada beliau saja. Beliau meriwayatkan bahwasanya kami mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bekas atau dengan menggunakan badi, dengan menggunakan bejana min ina'in, daripada bejana air yang sama. Itu ingin membuktikan kepada kita betapa sayang dan kasihnya baginda Nabi dengan aku, sampai dengan baginda yang sudah berusia lebih daripada 50-an merasa tidak segan atau tidak ada rasa keberatan untuk mandi dengan Sayyidatuna Aisyah pada waktu yang sama. Jadi antum-antum masih muda lagi, muda juga, semuanya muda juga. Jadi kalau untuk mandi yang itu tuh eloklah dengan kita mandi sekali, mandi saja, asalkan mandi. Jadi jangan menghayal ke sana dan kemari untuk buat apa pula di situ. Takkan buat itu lagi, tak cukup kata di hadis itu tuh. Saya setakat nak mandi aja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang dapat kita pahami daripada hadis bahwasanya bekas daripada seseorang itu tidak mencemarkan air yang tersisa. Jadi saya dicedok sama dia dicedok sama kita. Begitulah secara bergiliran, atau sama-sama mencedok pun daripada bak tersebut, bak air, kolah. Nah, sama-sama mencedok daripada kolah tadi itu. Kalau seandainya hanya sedikit pun, itu tidak disebut kolah, yang disebut situ min ina'in wahidin, daripada bejana yang sama, tidak jauh lebih besar ukurannya daripada gayung. Disebut gayung, baldi daripada gayung. Cedok mencedok, masya Allah, tabarakallah. Kan juga ada harmoninya bagaimana? Ya, kalau kita cedoknya cepat, kita cedokkan ke dia, kita tuangkan ke dia. Main-mainlah seperti pada waktu kita main sumur, main di kolam, kita percikan air pada kawan kita, kepada teman kita yang bersama pada saat ketika itu. Yang pada intinya, satu untuk menjelaskan perkara itu boleh, kemudian yang kedua untuk memperlihatkan bagaimana baginda Nabi dengan keluarga beliau. Memang baginda tegas, memang baginda sallallahu alaihi wasallam kalau untuk urusan halal dan haram Nabi kita tidak pernah bertoleransi. Haram tetap hukumnya haram. Memang itu perbuatan terkutuk, tapi kita tidak akan mentoleransikan dan juga tidak akan meringan-ringankannya. Pada Sayyidina Usama yang walaupun mendapatkan julukan sebagai hibbu Rasulillah, kekasih Rasul, tetap Nabi kita marahi di khalayak orang ramai. Qala atashfa'u bihadin min hududillah, apakah dengan kamu memintakan syafaat tentang salah satu daripada ketentuan hukum hududnya Allah? Nabi kita apa tuluhu akan tahu kau bunuh dia setelah dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan marahnya Nabi kita menegur. Tapi untuk urusan keluarga, untuk urusan pribadi yang tidak menyentuh tentang masalah halal dan haram, Nabi kita ramah, Nabi kita lembut, Nabi kita baik. Rasa kesian daripada baginda yang walaupun Nabi kita sedang asik menyampaikan khutbah kepada para sahabat, tak tegama Nabi kita melihat cucu beliau yang tumbang dan yang terjatuh. Saat ketika keluar daripada rumah, melihat Nabi kita sedang berada di atas mimbar, Nabi kita turun daripada mimbar, Nabi kita angkat, Nabi kita dukung, Nabi kita gendong pada waktu beliau melaksanakan khutbah. Begitu juga pada waktu Nabi kita sembahyang, Nabi kita berkenan untuk ditunggang. Sampai-sampai bukannya setakat ditunggang saja, Nabi kita bagikan peluang mereka sampai puas, sampai membuat para sahabat Nabi kita jadi risau, bimbang dan bingung.
Ini kenapa Nabi kita sujud lama daripada biasa. Jangan-jangan Nabi kita ada yang mencolek, jangan-jangan ada satu gangguan yang mengganggu. Jadi setelah sahabat Nabi kita yang terlampau risau tadi itu sudah tidak dapat membendung perasaannya, bangkit sebelum Nabi. Begitu bangkit, nampak Nabi kita sedang ditunggang oleh Sayyidina Al-Husain yang sedang berada di punggung atau di pundak beliau. Sahabat tadi pun naik, patah balik sujud lagi. Kenapa? Karena bangkit sebelum imam. Selepas sembahyang mereka tanyakan, Nabi kita bersabda, saya dinaiki oleh cucuku dan aku merasa, atau karena merasa dia masih belum puas, aku merasa karena dia masih belum puas, maka Nabi kita panjangkan sujud beliau. Nabi kita pernah jogging, lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi di rumah mungkin perasaan yang dirasakan oleh mereka tidak seperti dengan bersama seorang Nabi dan Rasul, tapi bersama orang yang paling dekat di hati mereka. Begitulah diantara daripada yang digambarkan oleh para sahabat. Tapi kalau pada waktu mereka di luar, memang semuanya ikut aturan. Sayyidina Umar kalau pada saat akan mengeluarkan satu peraturan baru, maka dengan beliau kumpulkan ahli dan keluarga terlebih dahulu, supaya nanti dengan aturan beliau boleh bertindak secara tegas, baik dengan orang-orang yang di luar ataupun juga dengan keluarga yang di dalam. Ini aku akan mengumumkan satu peraturan baru kepada rakyat, kepada orang ramai, maka jangan sekali-kali ada di antara daripada kalian terbabit dan terlibat mematahkan ataupun juga merusak dan melanggar peraturan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahtalifu aidina. Kesimpulan daripada hadis, boleh mandi bersama istri, mandi bersama suami. Apalagi kalau ternyata rumah yang ukurannya seperti apa lebarnya, bilik airnya seperti apa luasnya, kemudian ada kolam renang lagi di dalamnya. Oh, itu udah sangat dianjurkan sekali untuk mandi bersama. Dengan catatan, anak kita yang seperti apapun dekatnya, tetap tidak boleh melihat batas antara pusat sampai ke lutut. Ini cerita pada waktu kita dengan istri saja. Jadi kalau pada waktu dengan istri mandi bersama, pakai sepeda, CD, celana dalam atau segitiga pengaman, nah itu tidak ada masalah. Anak cucu tak boleh tengok. Istri yang satu pun juga tak boleh tengok. Jangan disalahpahami. Ada orang berkhayal, nikmat kalau saya punya istri 4, kita tidur di tengah-tengah mereka. Enggak, tak boleh. Tak apalah kalau semuanya berpakaian yang rapi, tak ada masalah. Tapi pakaian yang dipakai oleh seorang perempuan pada saat bersama dengan suaminya, itu tidak boleh dilihat oleh istri-istri yang lain. Memang tidak ada batasan, tapi tidak ada batasan antara suami dengan istrinya. Bukan antara sesama istri. Antara sama istri tetap yang namanya aurat. Bagian yang wajib ditutup itu adalah batas antara pusat sampai ke lutut. Nah, silakan. Hari ini kita belajar 15 menit. Jadi kata Pak Ati, dari sini ke tempat Sajul itu 10 menit aja. 10 menit itu jalan malam, tak sibuk, tak ada lampu. Yang lampu merah dengan lampu hijau itu sama hitungannya. Merah menyala, hijau menyala, tak ada bedanya. Jadi kalau pada waktu pagi, kalau pada waktu siang, di rupa-rupanya bukan 10 menit. Itu pun tadi laju, potong, double lane, potong juga. Saya katakan sama Haji, di terpaksa polis trafik kena buat aturan baru lalu lintas untuk pemandu-pemandu sumpah kita. Sebab aturan yang ada itu tak jalan. Ini double lane tak boleh memotong, kita potong juga. Itu remang-remang lampu merah sudah menyala, kita lewat juga. Wah, jadi terpaksa harus buat peraturan pengecualian. Pengecualian yang pertama, kecuali kalau dikejar tempat pengajian seperti di Sungai Udang. Nah, jadi satu seri, satu kesimpulannya, kalau kawan-kawan daripada Melaka kata dekat aja, jangan terlalu menaruh harapan. Itu dekat. Sebab pernah pada suatu ketika sahabat kita ajak kita datang ke pesantren beliau. Mungkin Abang Rauf ada di sini atau siapalah yang mewakili daripada pesantren itu. Jadi kata mereka pada itu bahwa kali pertama kita ikutkan. Dekat aja, mana dekat aja. Udah setengah jam dekat. Udah 1 jam tak sampai lagi. Masih dekat.
seandainya bagi tahu lah 1,5 jam misalnya, kan lebih ideal. Enggak, yang penting bagi harapan dan juga bagi orang itu ceria terlebih dahulu. Nah, nanti biar belakangnya agak beri sedikit ada masalah. Jadi keceriaan tadi itu akan mampu untuk melenyapkan rasa kekecewaannya. Sebab pada waktu itu bukan 15 menit, bukan setengah jam, berjam-jam kita tak sampai-sampai. Dekat aja sama dengan orang Mesir. Itu masapahnya orang Mesir. Fan, Quraib. Fan, yani kami ni dalam deh 2 menit je sampai. 2 menit je. 2 menit itu 2 jam kadang-kadang. Tadi itu perhitungan kami bangun pukul 5, maaf pukul 10 belum bangun. Jadi 10 berarti kalau kita telah 10 menit hanya dengan 10 suku seperti biasa lah. 10 suku kita dah start di sini. 10 suku bangun 10, kalau bahasa sana 10 kurang 5 atau 9.55 saya bangun pas baju pas kalau macam selesai keluar kata pati kita minum lah. Minum rutnya panas lagi, minum separuh, nah habis minum separuh tapi dihabiskan juga. Habis pas tu berangkat tengok jam udah 9 sesuku. Betul lah 10 menit. Kalau seandainya dalam pukul 3 pagi misalnya kita dari tempat Pati menuju ke Mati, tapi kalau siang tak boleh. Alhamdulillah. Jadi saya akan gantikan jangka 15 menit tadi itu kita akan berhenti pada hari ini mungkin lebih 15 menit daripada biasa. Saya tak sebut jam berapa, pukul berapa nanti. Terus dulu Bang Dul, terus dulu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sesungguhnya pada tiap bagian dan pada tiap helai rambut itu janabah. Maksudnya tiap bagian yang ada pada anggota tubuh kita, baik itu rambut, bulu-buluan, bagian atas dan bawah, samping menyamping, semua bagian yang ada pada anggota tubuh kita ikut terganggu dan juga ikut terkena janabah, yang dengan kita wajib membasuhnya, yang dengan kita wajib meresapkan, juga meratakan air mandi yang kita tuangkan. Bukannya setakat untuk bagian kepala, janggutnya, celah-celah daripada al-ruas, al-mafasil, jari-jari tangannya, begitu juga dengan buku lalinya, muka, belakang, atas badan semuanya. Tapi tidaklah sampai pada biji mata. Jadi ikut pendapat Sayyidina Abdullah ibn Umar, karena pada waktu masa kita celek mata kita kan kelihatan. Jadi bila beranggapan itu juga termasuk daripada bagian zahir yang wajib dibasuh pada waktu kita berwudu dan mandi. Sehingga dikatakan mata Sayyidina Abdullah ibn Umar itu pada akhir hayat belum menjadi ahmas, ada katarak yang titik-titik putih di mata itu dikarenakan karena pada kali belum mandi dan berwudu air belum resapkan ke biji mata. Kita kalau basuh mesti mata kita pejamkan, air tidak masuk ke biji mata. Nah, jadi pendapat jumhur memang seperti itu. Maka dengan demikian celah-celah janggutnya, cambangnya, rambutnya, dagunya, lipatan daripada dagu, lipatan daripada tangan, lipatan daripada ruas, lipatan daripada jari, lipatan daripada kaki, khususnya juga dengan tumit dan di sekelilingnya di bawah kuku lali atau mata kaki. Itu lipatan situ agak gersang sedikit, karena pada waktu kita duduk iftirat, duduk tasyahud itu terlipat. Kadang-kadang tidak meresap. Kalau hanya setakat tuang-tuang begitu saja tumit. Makanya Nabi kita sampai menjerit-jerit, Nabi kita bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit dengan seksa api neraka yang akan menjilat. Kenapa Nabi kita menjerit seperti itu? Sebab itu diantara daripada bagian-bagian yang jarang-jarang diperhatikan. Bukan pipe air kuat, tapi ternyata kita tidak menggunakan kedua belah tangan untuk kita menyapunya. Tapi kita bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, di bawah tiap rambut janabah menyeluruh.
Kemarin sudah saya sebutkan hikmatnya kenapa. Jadi kenapa sehingga sampai ke situ. Pada waktu kita berwudu, anggota yang kita basuh tidak lebih daripada 4 saja, muka, tangan, kepala dan kaki. Tapi kalau pada waktu kita mandi janabah, yang kita basuh seluruh anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, harus merata dan semuanya tersentuh air yang kita gunakan. Jadi perbedaannya kalau dengan wudu yang walaupun itu asbab musababnya kena persentuhan kulit, asbab musababnya kena buang angin atau juga buang air besar dan kecil, asbab musababnya kena tertidur, secara hukum itulah bagian anggota yang wajib dibasuh. Bahkan kalau digantikan dengan tayamum cukup dengan 2 anggota saja, muka dengan tangan. Sementara pada waktu kita mandi junub, muslimat waktu mandi haid, mandi nifas, mandi wilada, anggota tubuh yang dibasuh itu semuanya luar dan dalam. Pada masa kita berwudu cukup dengan membasuh bagian luar daripada janggut. Kalau nak kita resapkan daripada bawah, hukumnya sunat tapi tidak merupakan satu kewajiban. Yang tebal cambangnya, saya sebut cambang, yang tebal cambangnya, yang tebal dan panjang janggutnya, itu tidak mesti pada waktu berwudu meresapkan air sampai ke dalam. Mandi tidak demikian. Kalau rambutnya gondrong panjang seperti apapun sampai sekian meter, harus sampai ke penghujungnya, wajib dibasuh. Jadi daripada hadis tadi itu Nabi kita menasihatkan dan memerintahkan fa'ambu, maka resapkanlah air, alirkanlah air, sentuhkanlah air kepada tiap bulu-buluan dan juga kepada tiap bagian kulit yang ada pada anggota tubuhmu. Jadi kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, wa min ajli dzalik, ada sambungannya, ada itu raksi. Jadi karena itu maka aku musuhi rambutku. Jadi ada yang agak remang-remang dengan maksudnya. Dan karena itu aku musuhi rambutku. Mana ada itu di situ bukan memusuhi rambut, berarti bermusuhan. Akan tetapi Sayyidina Ali tidak pernah punya rambut. Ada itu rahasia, artinya senantiasa rambutku aku cukur, aku gundul. Kenapa? Takut kalau air tidak akan meresap pada waktu kita mandi. Jangan sampai gara-gara bulu kening, jangan sampai gara-gara rambut, jangan sampai gara-gara tengkuk, gara-gara tumit, gara-gara lipatan kaki, sehingga menyebabkan sembahyang kita berminggu-minggu tidak sah. Katakan saja seperti dengan muslimat, dalam berapa kali mandi udzur, mandi daripada 1 kali saja, lepas itu ya udah. Kalau seandainya yang punya suami nanti akan terulang kembali. Kalau pada waktu mereka bersama akan terangkat mandi yang sebelumnya tadi itu dengan mandi janabah. Berapa kali pun seseorang melakukan hubungan yang diwajibkan setakat 1 kali mandi saja. Kalaulah seumur hidup tidak pernah mandi, buat saja, buat mandi bukan mandi wajib, atau juga dikenakan karena tidak tahu hukum, atau juga dikenakan karena malas. Seperti cerita-cerita yang pernah kita ceritakan dahulu, ada dengan seseorang mandi di musim panas berkali-kali di kolam renang, celup masuk, dia buat sampulan 1, kemudian celup lagi masuk, buat lagi 2, celup masuk, buat lagi 3. Orang pun terasa pelik, apa yang diikat? Buat sampul untuk apa? Sampul simpulan. Sampul betul sudah. Buat ikatan itu untuk apa? Ini dengan bulu seperti ini, diikat, banyak sekali. Jadi kata dia menjelaskan itu qadhaan mandi di musim sejuk. Musim sejuk buat janabah, buat projek tapi tak pernah mandi. Pada musim panas baru dikopo. Nah, tidak wajib berkali-kali. Berapa kali pun buat projek, musim panas, musim sejuk, musim semi, musim runtuh, musim buah, musim apa saja istilahnya, cukup untuk menggugurkan kewajiban janabah yang berkali-kali tadi itu dengan 1 kali mandi. Nah, jadi supaya jangan sampai menyebabkan ibadah kita menjadi batil, maka perhatikan sungguh, tapi tidak juga sampai bertengah-tengah jam di bilik mandi. Kadang-kadang yang pernah di asrama tahu betul. Oh, mesti kawan di belakang kesian, gedor lagi. Bang, subuh bang, ini basbok deh. Dia mandi asik sekali, gosok lagi. Apa gosok badan itu diantara dari kali disuratkan sabunnya, shampoo-nya, menggosoknya itu perkara-perkara sunat semuanya. Perkara-perkara itu bagus kalau kita lakukan. Kalau tidak ada 13 orang yang menunggu kita di luar,
Ini kita satu bilik, seperti kita pada waktu daurah semalam tuh. Bilik yang ukurannya tidak lebih besar daripada dalam 5 kali 6. 5 kali 6 meter berarti 30 meter. Itu di situ muslimat 14 orang. Ini diantaranya ibu kepada Ustaz Zul. Jadi bukan nak menyediakan, tak nak menyediakannya agak spesialnya agak selesa sedikit, tapi justru tempatnya memang beda. Sampai madrasah ibtidaiyah itu diisi mana abang yang naik ke atas. Jadi sampai pada madrasah ibtidaiyah pun yang hak atas tuh, hak atas muslimat di atas lagi itu pun penuh. Tak pernah gedung kita satu lokalnya, satu kelasnya kira-kira dengan ukuran separuh ini. Itu penuh dari luar dan juga daripada dalam. Hari terakhir kita pun tak tahu jamaah datang daripada mana-mana. Datang 2 buah bas. Bening kita memikirkan. Nah diletakkan di mana lagi ini? Mana. Akhirnya untuk menenangkan hati, tak nak tahu dah tentang jumlah bilangan jamaah yang sampai. Jadi akhirnya santri jadi kelam kabur. Sebab mereka kalau salah atur kena marah. Sudah nyata tidur malam, sudahnya letih tadi ikut program kena marah lagi. Kadang-kadang kena marahnya di khaliat orang ramai. Astagfirullahaladzim. Tak apalah kulihal, itu gambaran saja. Nah jadi tahu yang ukuran 5 kali 6 tadi itu, bawah 5 kali 6, atas pun juga 5 kali 6, berarti itu akan diisi dalam 14 orang. Tandasnya bilik airnya 1 saja. Kalau 1 orang mengungsi di situ sampai 10 menit saja, itu sampai habis waktu maghrib belum kena giliran. Jadi bila nak berwudu, bila nak ambil air. Kalau seandainya orang tu nak buang air besar, itu terpaksa sebelum masuk kena siap kantungan plastik terlebih dahulu. Jadi kalau dalam keadaan emergency betul, udah tak payah menunggu masuk ke dalam, muka masukkan plastik tadi itu ke dalam situ. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Innalillahi, itu gambaran saja. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah di asrama terbawa-bawa dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau yang terbiasa tahu kita akan eja suatu, kita laksanakan yang wajibnya saja. Mandi asalkan sudah meresap cukup. Gosok, sempo, sabun, seumpamanya itu nanti kalau pada waktu kita berpeluang dengan air yang banyak dan juga dengan waktu yang panjang. Nah, من ترك موضع شعرة في الجنابة فعل بها كذا وكذا في النار قال فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره ومن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره. Nabi kita bersabda, barang siapa meninggalkan seukuran 1 helai rambut yang tidak tersentuh dengan air mandi, akan diperlakukan ke atasnya begini dengan siksaan api neraka. Karena itu justru itu ada itu sa'ra ra'si, aku cukur dan aku gundur rambut di kepala aku. Kenapa khawatir? Gara-gara kena rambut akhirnya menyebabkan mandi beliau tidak sah. Ya justru di makna yang kotak menggunting atau juga mencukur rambut beliau. Nah, tayamum habis, alhamdulillah selesai. Babul janabah sudah habis, mandi sudah selesai, wudu juga sudah selesai. Maka kalau pada waktu tidak ada, kita akan beralih dan juga akan beranjak kepada tayamum. Tayamum itu sebagai pengganti kepada mandi dan wudu. Ini juga diantara daripada masalah hukum yang memberikan pengajaran yang menunjukkan kepada kita, yang menginformasikan secara tidak kita sadari bahwasanya agama Allah, hukum hakam tidak boleh dirasionalkan, atau kalian tidak akan mampu untuk memahami hikmah dan rahasia secara detail daripada tiap ketentuan-ketentuan hukum. Memang pelik, kentut misalnya tidak lebih daripada keluar angin kena berwudu. Tapi kalau pada waktu kita bersin, kira-kira deras yang mana angin yang keluar? Lebih deras buang angin kah atau lebih deras bersin kah? Kalau pada waktu kita buang angin, kita boleh adjust keluarnya, boleh sikit-sikit, boleh yang plak macam tu. Kalau bukan pada masa ceret-beret, kalau ceret-beret bacong begitu, itu memang terkeluar, terberah dia. Kena slow, kena pastikan dulu ni yang nak keluar ni najis kah atau angin. Pelan, set sedikit, oh aman, alhamdulillah, set lagi sedikit.
Jadi yang semacam itu kadang-kadang orang buat kalau pada waktu dalam kereta perut gembung penuh dengan angin, tak kentut salah kentut juga salah, nak kentut takut kalau berbau, kalau tak nak kentut nanti ceret-beret pula, jadi masalah. Maka cara mengatasinya bagaimana? Pura-pura batuk, tingkap dibuka, sebenarnya bukan nak batuk, nak keluar yang bawah tuh. Jadi bawah pun keluar. Kenapa tingkap dibuka? Supaya anginnya keluar. Kan samar. Kalau pada waktu dengan angin ikut, baunya jelas atau tak ada bau. Tapi pada saat tingkap dibuka, kalau seandainya ada keciuman bau pun sama dengan penumpang yang bersama kita. Itu mungkin angin dari luar yang berbau busuk. Nah, itu bagus. Ada koleral menyamarkan keadaan. Kembali kepada cerita kentut tadi itu. Kentut muka dibasuh dengan tangan, kepala dan kaki. Secara rasionalnya kan yang kemungkinan akan dilalui oleh kotoran, kemungkinannya itu adalah dubur. Mungkin saja dengan air kotor tadi, angin kotor tadi itu bukan setakat angin saja, mungkin ada percikan. Patut itu yang dibasuh. Tapi kenapa muka, kepala dengan tangan, kaki yang dibabitkan? Itu pertanyaannya. Sudah kita jawab dahulu. Pada orang sakit kepala, yang dicucuk bukan kepala, yang dicucuk punggung. Kenapa cucuk di punggung? Ambil injection ke kepala langsung. Sebab yang sakit itu kepala. Nah, tidak seperti itu. Maka begitulah juga pada waktu kita bertayamum. Tayamum tidak dapat dirasionalkan pada dia sebagai pengganti kepada wudhu. Kalau pengganti paling tidak seimbang. 4 anggota wudhu, sepatunya juga 4 anggota tayamum. Mandi pada seluruh anggota tubuh, sepatunya juga tayamum pada seluruh anggota tubuh. Ternyata tidak. Tak ada beda antara pengganti tayamum yang menggantikan wudhu dengan tayamum yang menggantikan mandi. Tayamum yang menggantikan wudhu, muka dengan 2 telapak tangan, muka dengan kedua belah tangan. Tayamum yang menggantikan mandi pun juga seperti itu. Darbatun, 1 kali menyentuh debu untuk muka. Wa darbatun lil yadain pun sekali saja. Macam tu, rata tak kisah, tak seperti pada waktu kita menggunakan air. Jadi kata ulama, kenapa kita tidak wajib menyentuhkan debu ke rambut atau juga ke kepala? Sebab kalau dengan sumpama air itu memang tabiat. Kalau dengan sumpama air, kalau tidak disuruh pun tetap kita gunakan. Selain daripada keperluan sehari-hari, dia juga sangat diminati dan disukai. Segala-galanya kita basuh dengan air. Jadi tabiat dan fitrah manusia yang menyukakan air. Maka pada waktu kita mandi, pada waktu kita berwudu, ada aturan tetapnya seperti yang telah disebutkan tadi. Sedangkan sebaliknya dengan debu, tabiat kita tidak mau dengan debu. Ada debu kita bersihkan, ada debu kita sapu. Tak nak rumah kita kalau sampai berdebu, tak nak kalau sampai dengan badan kita berdebu, tak nak kalau sampai dengan kereta, cermin kereta kita berdebu. Mesti akan kita bersihkan. Jadi dengan Allah Jalla wa'ala, hanya dengan seumpama, yang dengan seumpama debu pun Allah tidak inginkan badan kita ternodai. Takkan Allah menginginkan kita dengan seseorang atau dengan seseorang tersiksa dengan siksaan api neraka waliyadzubillah. Dengan seumpama debu saja, agama sama sekali tidak memaksakan, bahkan tidak membenarkan, bahkan tidak sah kalau ada memperlakukan debu seperti pada waktu kita mandi dan berwudu. Takkan Allah yang menjauhkan kita daripada kotoran debu akan mengotori seseorang dengan siksaan api neraka nanti pada hari kiamat. Kalaulah sampai tersiksa, itu memang atas keinginan dan kemauan daripada diri dia sendiri. Boleh kita bayangkan, muka senang tanggalnya, tangan senang hilangnya. Coba kalau debu sapukan ke kepala seperti apa? Kepalanya berminyak, kepala rambutnya lembab. Itu susah untuk kita menanggalkan kotoran atau debu daripada kepala. Cukup muka dengan telapak tangan saja. Itu untuk pengganti mandi yang walaupun untuk mandi junub. Nah, bab tayammum. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي،
وذكر الحديث. Qala, Nabi kita bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Allah telah memberikan 5 khususiat kepadaku, 5 khususiat yang tidak pernah diberikan kepada para nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, nusitu birru'bi. Memberikan kemenangan kepadaku dengan menanamkan, mewujudkan rasa risau, bimbang dan takut di dalam hati musuh. Itu perjalanan 1 bulan. Kira-kira sebulan sebelum Nabi kita melancarkan serangan, musuh sudah ketakutan. Jadi bukan kalau besok diserang hari ini mereka ketakutan, tidak. Sebab bulan-bulan sebelumnya nusirtu birra'ab, di antara daripada kemenangan dan juga di antara daripada anugerah yang Allah berikan kepada pasukan baginda dengan Sayyidina Rasulullah SAW, musuh sudah menjadi ketakutan kalau mendengar berita mereka akan diserang, yang walaupun sebulan sebelum serangan itu dilancarkan. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura, dan Allah jadikan permukaan bumi itu semuanya sebagai tempat sujud dan juga sebagai debu yang bersih. Masjidan wa tahura, arti daripada masjidan terserah mau sembahyang tengah jalan, mau sembahyang di tol, sembahyang di musara, sembahyang di surau, sembahyang di masjid, sembahyang di office, di Putrajaya, di mana saja. Apakah dengan kita sembahyang di Sungai Udang? Apakah dengan kita sembahyang di Dewan Pengajian? Apakah dengan kita sembahyang di tengah jalan? Semuanya bersih, kecuali kalau ternodai dengan najis dan kotoran. Kemudian yang kedua, masjidan, yang kedua wa tahura, dan menjadi bersih. Maknanya tidak ada alasan dengan seseorang kalau sampai meninggalkan sembahyang dikenakan karena tidak ada masjid, dan juga tidak ada alasan dengan seseorang yang meninggalkan sembahyang dengan alasan karena tidak ada air. Dengan debu ada di mana-mana, tidak mesti debu yang di sini. Debu yang dimanapun, bahkan dalam mazhab kita, kalau ada debu lekat di cermin kereta, tak susah kayak kita jadi debu, langsung kita tempelkan saja tangan kita ke cermin kereta. Nawaitu tayammum li ada listibahati fardhi shalah. Ke muka yang pertama, kedua untuk tangan. Ke tangan ada beberapa pandangan, semuanya nanti kita temukan dalilnya. Yang pertama itu dengan menggunakan 4 jari yang pertama. Untuk 4 jari yang pertama juga 4 jari dari kelingking sampai ke telunjuk, dari bawah kita sapu sekali saja. Kalau tidak bersapu tidak ada masalah, pusing. Untuk yang di sininya telapak tangannya itu untuk bagian dalam daripada tangan, yang ini tetap diangkat. Jadi jalan pusing, ini diangkat untuk menyapu bagian belakang daripada ibu jari. Rata-rata tak kisah, bahkan debunya pun kita kurangkan. Kita pukulkan macam tu, tiup, atau kita kurangkan debunya. Jadi kalau debu yang lekat tadi itu tak banyak, malah sudah memadai, tidak perlu digosok-gosok, ikut syaratnya saja, itu sudah sah dan kita sudah suci, baik itu daripada hadas besar ataupun juga daripada hadas kecil. Wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura fa innama adrakatka sholatu fasalli, di mana saja waktu sembahyang telah tiba maka laksanakanlah sembahyang fardu. Nah, wa uhillat liyal ghanaim wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Itu 5 khususiat. 5 khususiat itu tidak mutlak, lebih daripada 5. Khususiat Nabi kita lebih daripada 5, tapi yang setelah yang tersenarai dalam hadis itu ada 5, atau pada saat ketika itu Nabi kita sebut hanya 5. Waktu itu khamsan, 5 khususiat Nabi. Yang pertama tadi itu rasa gerun, ketakutan yang merayap ke dalam hati musuh sebulan sebelum Nabi kita melancarkan serangan. Yang kedua, tanah permukaan bumi suci dan bersih untuk sembahyang dan juga untuk bertayamum. Yang ketiga, uhidat yal ghanaim, Allah halalkan ghanimah, harta rampasan kepadaku. Kalau dengan umat-umat yang terdahulu, harta rampasan dikumpulkan, kumpul kereta, rumah, tanah, kuda, apa saja, semuanya dikumpulkan. Ta'ala kemudian akan turun api daripada langit untuk membakar juga untuk manusianya. Kalau seandainya ada ghulul, ada pengkhianatan, api tidak akan turun. Yang ketiga, yang keempat, qala uhillat yal ghanimatu
Kemudian yang keempat, wa bu'ithu, yang kelima, dan aku diutus kepada para nabi-nabi yang terdahulu, diutus kepada satu kumpulan umat, sementara dengan aku diutus kepada segenap umat, juga kepada semuanya. Ulang, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat yang ardu masjidan wa tahura wa uhilat yang ghanaim. Kemudian yang keempat, mu'titu syafa'ata, dan Allah memberikan syafaat kepadaku. Jadi pernah ditanyakan kepada baginda oleh para sahabat, siapakah yang layak untuk mendapatkan syafaat baginda nanti pada hari kiamat? Matikan handphone. Nabi kita bersabda, tiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dia ala al-mulawwazina min ummati, syafaatiku itu kepada orang-orang yang ternodai dengan dosa diri pribadinya. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang mulia, likuli al-kabair, likuli ahlil kabair, kepada tiap orang yang terbabit dengan dosa-dosa kesalahan layak untuk mendapatkan syafaat daripada baginda. Nah, syafaati likuli ahlil kabair, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku kepada setiap orang yang terbabit melakukan dosa-dosa besar. Nah, وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Riwayat daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengan beliau pada saat dalam keadaan junub, wafaqadal ma, dan ketiadaan air pada saat ketika itu, maka teringat. Karena diantara daripada panduan hukum yang Nabi kita sampaikan kepada mereka, orang yang tidak ada air mandi boleh diganti dengan tayamum. Tak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kamu dengan gunakan tanah yang bersih. Jadi terpikir di kepala beliau, sebagaimana kalau pada waktu mandi kita akan mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh, maka beliau pun juga beranggapan seperti itu pada waktu bertayamum. Fatamarratu, maka aku pun berguling-guling di atas tanah atau di atas debu. Tamarratu, bolak-balik, pernah tengok tak ayam mandi debu seperti apa? Jadi ayam biasanya ada lubang, dia masuk ke situ, dia kubuk-kubuk, dia bersihkan semua bagian sayap, tarik dan sebagainya pada waktu ayam menggunakan debu. Semacam itu yang aku buat, kata beliau. Tamarratu ala turab. Kenapa? Sebab kalau mandi daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, maka dengan menggunakan debu juga seperti itu. Apa yang dapat kita pahami? Yang walaupun sahabat itu tidak ada jaminan pasti yang dengan mereka akan boleh terelak daripada kesilapan dan kesalahan, apalagi kalau dengan seumpama kita. Jadi jangan sekali-kali dengan kita merasa senantiasa betul atau pada posisi yang benar. Sahabat Nabi kita pun ada yang tersilap paham, ada yang tidak begitu mengerti, ada yang melakukan satu kesalahan dan kejanggalan. Jadi dengan Sayyidina Ammar tadi itu berijtihad seperti itu, ternyata tidak sebagaimana yang diduga. Nabi kita bersabda, innama yakfika, cukup dan memadai dengan meletakkan tangan ke atas debu, kemudian kau sapukan ke muka dan juga kepada kedua belah tangan. Ini riwayat tentang tayamum ini saja, macam-macam riwayatnya. Ada riwayat disapukan ke tangan hatta ilal abati, sehingga sampai ke ketiak. Sebab yang namanya tangan itu daripada ujung jari sampai ke bawah itu tangan. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh muka dan juga dengan tangan kalian. Fatayammamu sa'idan thayyiban, ad-darbatu al-ya'taimu darbatan.
Tayamum 2 kali memukul. Kali pertama untuk muka, kali kedua untuk tangan. Yang namanya tangan daripada ujung jari sampai ke bahu. Yang kedua wajib sampai ke siku. Kenapa? Sebab praktiknya daripada baginda Nabi. Ada pendapat yang ketiga mengatakan tangan itu hanya setakat sampai kepada telapak tangan saja. Kenapa? Sebab ayat yang menyatakan as-sadiqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan mereka, potong tangan mereka. Kalau ikut penafsiran tangan tadi itu berarti sampai ke bahu, paling tidak sampai ke siku. Tapi yang Nabi kita praktikkan potong tangan sampai ke penggelangan saja. Maka ada mazhab pada waktu bertayamum senang. Untuk yang kedua, pukulkan ke debu begitu, sapukan ke tangan, selesai. Telapak tangan saja. Masya Allah, tabarakallah. Yang satu tadi sampai ke bulu ketiak tersapu dengan debu tadi itu kan lambat sangat. Yang ini telapak tangan dah selesai. Allahu Akbar, sembahyang saja lagi, tak payah adzan dan qomat kalau kita sudah dikejar waktu. Nah, 7 menit untuk hadis. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بيده وكفيه. Riwayat Sayyidina Ammar 1 kali memukulkan kedua telapak tangan untuk muka dengan kedua telapak tangan. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari 1 kali untuk muka dan juga 1 kali untuk dua belah tangan. Itu ada 2 riwayat. Dan di sana pun juga terdapat khilaf di kalangan ulama. Jelas. Terus tayamum ini bukan tak penting juga, tapi mungkin dalam seumur hidup tuh paling sekali 2 kita tayamum. Kecuali kalau orang-orang yang malas umpama kita itu bagaimana ikut kaul itu lemah lah ala kulli hal. Jadi kadang-kadang dengan kita ada tengah malam atau mengantuk, tapi kita dalam keadaan tidak berwudu. Dalam waktu yang sama kita tak nak kalau sampai melengahkan perkara sunat berwudu sebelum tidur. Tapi kalau kita ke bilik air, jalan jauh, hilang, mengantuk, kita nak tidur secepatnya. Di samping kita dah mengantuk dan juga dah letih, jadi malas kita ke bilik air. Udahlah, ikut pendapat yang lemah sangat. Pendapat itu mengatakan boleh saja bertayamum atas bantal, letakkan tangan atas bantal panjang atau juga atas selimut. Ikut pendapat yang mengatakan apapun yang ada di permukaan bumi ini boleh digunakan untuk tayamum. Dah atas bantal istri atau kepala istri juga. Itu untuk orang. Jadi kalau yang macam itu mazhabnya mungkin dia sering bertayamum, tapi jangan buat yang semacam itu untuk sembahyang. Ini cerita hanya setakat untuk tidur dalam keadaan bersih. Jadi macam itulah tayamum yang kelas rendah sekali. Kalau ada pendapat pun pendapatnya sangat lemah sekali. Nah, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. Terus sampai kepada merfaq. Tayamum itu 2 kali mengambil tanah, 2 kali memukulkan telapak tangan ke debu, ke tanah atau pada debu, tanah yang berdebu, 1 kali untuk muka, 1 kali untuk tangan sampai ke 2 belah siku, ila mirfaqain. Jelas hadisnya. Terus habiskan bertayamum. radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'id wudu'ul muslimin wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyratahu. Nabi kita bersabda as-sa'idut thayyib, debu yang bersih itu wudunya seorang muslim yang walaupun sampai berpuluh-puluh tahun atau sampai 10 tahun tak pernah guna air, karena memang airnya tidak ada 10 tahun tidak pernah tengok air. Jadi minum apa? Minum air. Macam mana? Sampai tayamum sepanjang 10 tahun. Mandi diganti dengan tayamum sepanjang 10 tahun. 10 sinin. Sedangkan dia ada air, air yang ada itu sangat untuk diminum. Jadi kita sudah boleh bertayamum yang walaupun ada air, selama air tersebut itu untuk kegunaan seumpama makan dan minum. Sebab kalau dengan wudu masih ada penggantinya, tapi kalau minum apa gantinya? Kalau tak ada diganti dengan apa? Bata di blender, tak bakalan dapat diminum.
Tanah tak dapat diminum, daun tak dapat diminum, air tidak ada gantinya. Sementara kalau dengan wudu dan mandi masih ada gantinya, digantikan dengan tayamum. Jadi kalau ternyata air keperluannya untuk makan dan minum, maka boleh-boleh saja, bahkan diwajibkan. Ulama mengatakan haram hukumnya menggunakan air untuk mandi dan berwudu kalau dengan air tersebut kita perlukan untuk makan dan minum. Kenapa? Sebab makan dan minum tidak ada penggantinya. Nah, Qala Abu Dzar ijtawaitu al-Madinah. tapi kalau seandainya air tiba, air datang, pada saat Anda temukan air, maka sentuhkanlah air itu pada anggota tubuhmu. Itu istilah ulama, idza hadaral ma'u batalat tayammum. Nah, dari situ istilah itu muncul daripada hadis tadi itu, apabila datang air maka batallah tayammum. Begitu juga kadang-kadang diistilahkan yang kalau pada saat dengan yang mewakili kita tidak lebih daripada sekedar wakil. Kalau ternyata orang yang kita wakili itu sudah sampai, maka batallah keberadaan kita. Katakan saja yang menyampaikan ucapan itu adalah timbalan, tapi sebelum naik atas pentas ternyata si menteri yang berkenan itu sudah hadir, maka keberadaan kita sudah menjadi batil sebab kita laksana tayamum saja yang dengan kita diperlukan kalau pada itu atasan kita tidak ada di tempat. Nah, Qala Abu Dzar ijtawaitu al-Madinah fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa kuntu fiha. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر فقال ما حالك فقال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء قال الصحيح طهور لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. Kalau 10 sinin istiwa itu istiwa itu daripada istiwa itu adalah jenis daripada penyakit. Ada yang mengatakan istiwa itulah cuaca buruk yang sangat-sangat membahayakan dan memudaratkan. Ada yang mengatakan itulah jenis daripada penyakit yang tidak memungkinkan dengan seseorang menggunakan air dalam kehidupannya. Istiwaul Madinah, istiwa itu aku dikena penyakit istiwa pada masa aku berada di kota Madinah. Maka beberapa waktu kemudian aku ditimpa janabah. Aku pun mengatakan binasalah aku. Penyakitku ini tidak membolehkan aku menyentuh air. Tapi nak buat lagu mana aku sekarang dalam keadaan junub. Maka mau tidak mau saya terpaksa mandi. Jadi kata bagi Nabi, kenapa? Yang walaupun sampai 10 tahun tadi dengan hadis yang pertama, di saat tidak ada air, satu, di saat kita tidak mampu menggunakan air kena penyakit yang kedua, itu membolehkan kita untuk bertayamum. Jadi tidak ada masalah kalau Anda di waktu sakit. Ini diantara daripada asbab yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Yang kedua, al-imtina jugahan untuk kita menggunakan air disebabkan kena penyakit, akan membawa kepada penyakit, akan melamparkan sembuhnya penyakit. 3, ya ima akan membuat kita menjadi sakit, ya ima akan membawa penyakit, ya ima akan melambatkan penyakit kita sembuh. Maka dalam keadaan seperti itu kita boleh bertayamum. Jadi bertayamum tidak mutlak pada saat ketika tidak ada air yang walaupun seperti apa banyaknya, tapi kalau kita tidak boleh menggunakan kena sakit, boleh saja dengan kita bertayamum. Nah, ada sahabat Nabi tadi diceritakan di situ atau tidak, rasanya pasti akan diceritakan. Sahabat Nabi kita itu luka kepala, belahnya besar sekali. Tapi dalam waktu yang sama bagaimana dia bagaimana itu tidak dapat ditakwilkan, tidak dapat ditafsirkan. Sahabat Nabi kita dalam keadaan semacam itu ternyata junub pada malam harinya. Dia mimpi pada malam itu. Orang yang bermimpi kena mandi wajib. Tadi pada waktu bertanya kepada para sahabat, ini musim sejuk, musim dingin sungguh, sejuk sekali. Tanya kepada sebagian, gimana? Atajidu li rukhsatan, apakah ada dosa untuk aku tidak mandi junub? Jadi kata mereka, mana jidulaka doksatan, tak ada dosa untuk orang mandi junub kalau pada saat ada air. Awak macam mana pun kena mandi.
Akhirnya langsung ditelan mentah-mentah fatwa tadi itu. Seperti fatwa Maulahum di Perak, ada baru lagi Maulahum baru. Maulahum itu mengeluarkan fatwa kalau seandainya mie goreng atau yang sejenisnya itu kalau sampai direbus dimasak dengan khinzir pun, asalkan kita tidak makan daging khinzirnya, tak ada masalah mihonnya kita makan. Itu dapat fatwa daripada mana? Itu bukan Maulana, bukan Maulahum, itu Mahom, bukan daripada mereka. Seenak-enak saya keluarkan fatwa. Kalau tahu pun, tapi masih remang-remang, jangan dipatwakan. Sahabat Nabi kita marah, Nabi kita qataltumuhu, kalian bunuh dia, qatalakumullah, moga-moga kalian dimusnahkan oleh Allah. Dawaul as-su'alu, obat kalau tidak tahu bertanya kepada yang tahu macam mana ceritanya. Jadi kata mereka tak ada dosa, tapi saya kan luka parah, nggak ada dosa, kan ada air, kena mandi lah kamu, awak kena mandi. Tapi kadang saya parah sungguh, tak ada urusan, parah tak parah itu urusan kamu kena mandi. Lepas beberapa saat kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal sahabat Nabi kita tadi. Ya akhir orang luka parah, takkan disuruh mandi, suasana sejuk lagi, itu sama membunuhnya. Jadi setelah berita tadi itu sampai kepada baginda Nabi kita bersabda, qataltumuhu, kalian bunuh dia, moga-moga kalian juga dibinasakan oleh Allah. Tidakkah penyakit ketidaktahuan itu dengan bertanya? Ini di kalangan sahabat. Bukan kita nak merentetkan, menyenaraikan satu persatu tentang kesilapan daripada sahabat, tapi ingin kita kongsikan, tidak ada seorang yang maksum di dunia ini kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau hanya setakat maulahum, muftihum, yang sejenis-jenis seperti itu, jadi mereka selalu saja menyalah-nyalahkan orang dan beranggapan kita pada posisi yang tidak betul. Silakan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadarat as-salah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya thumma wajada al-ma'a fi al-waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu wa qala lilladhi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhari lakal ajru marratain. Pergi dua orang sahabat Nabi dalam satu perjalanan. Dua orang sahabat yang kita bermusafir, kemudian dalam perjalanan mereka tidak temukan air. Di RNA ternyata tidak ada air, di Guru Sara pun juga secara pasti tidak ada air, sedangkan waktu sembahyang telah tiba. Maka kedua orang sahabat tadi itu pun mengambil tayamum atau bertayamum, masing-masing bertayamum, kemudian melaksanakan sembahyang baru. Setelah beberapa jam atau beberapa waktu kemudian mereka temukan air, mungkin hujan turun, temukan mata air atau yang seumpamanya. Salah satu daripada dua orang sahabat tadi itu setelah menemukan air, dia berwudu, kemudian dia ulang sembahyangnya, sementara dengan yang satunya lagi tidak mengulang sembahyangnya. Jadi kita pahami di sini, kedua-duanya tidak mendapatkan panduan dan bimbingan daripada hadis, tapi melakukan sesuatu. Pada saat sesuatu yang dilakukan oleh mereka atas dasar ijtihad tadi itu tidak bertentangan dengan hukum, Nabi kita akur. Jadi banyak. Jadi kita tahu mereka beralasan seperti ini. Kata mereka memang bahwasanya ada di antara daripada sahabat Nabi kita pada tiap kali baca Nabi kita pada tiap kali baca Fatihah baca surah, kemudian selepas baca surah baca kulhu yang terakhir baru rukuk. Jadi itu memang inisiatif daripada sahabat untuk berbuat seperti itu, tapi yang pada akhirnya Nabi kita akur. Begitu juga dengan sahabat Nabi kita yang menjamin dan mengobati seseorang dengan membaca Fatihah 3 kali, dengan ditiup-tiup tempat yang terkena gigitan kala jengking. Itu memang saja inisiatif daripada sahabat berkenaan, ijtihad daripada mereka, akan tapi pada akhirnya Nabi kita akur. Kita bukan begitu menanggulanginya atau juga menanggapinya. Kita menanggapinya
di saat tidak ada panduan daripada Nabi. Nabi kita tak kata Anda kena buat macam ni atau buat macam tu. Itu tidak ada. Tidak ada bimbingan, tidak ada pencerahan, tidak ada fatwa, tidak ada cadangan daripada baginda Nabi. Tapi dengan mereka beristihad, kedak merasa itu oke, merasa itu baik, merasa itu bagus, terus mereka lakukan. Maka tanggapan daripada baginda kita perhatikan tidak luput daripada dua keadaan. Kalau yang dilaksanakan tadi itu baik, elok dan cantik, Nabi kita komen positif. Seperti yang membaca Qul huwallahu ahad pada tiap kali sembahyang selepas membaca surah sebelumnya. Nabi kita bersabda, laqad ra'aitu, aku telah melihat sejumlah lebih daripada 30 para malaikat merebutkan berdahuluan atau saling dahulu mendahului siapakah yang mendapatkan kehormatan untuk mencatat dan juga untuk mencatat atau mengangkat perkara itu kepada Allah. Jadi kejadian ini Nabi kita sanjung dan puji. Ada juga inisiatif daripada sahabat Nabi kita marah, seperti Sayyidina Usamah bin Zaid membunuh seseorang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi kita tidak pernah, jangan bunuh orang yang sudah bersyahadat, dan juga jangan bunuh orang yang belum, jangan membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya ada yakin dengan iman dan keyakinan dia mengucapkan, tidak ada arahan seperti itu. Hanya yang secara pasti isyarat daripada Sayyidina Usamah kena merasa orang tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat disebabkan kena takut, maka ucapan 2 kalimat syahadat tidak diperdulikan sama beliau. Tetap saja pedang yang terhunus tadi itu beliau teruskan untuk memenggalkan lehernya. Ternyata di sini Nabi kita komplain. Jadi kata ulama, sepatutnya lah dengan kita tiap perkara-perkara baru yang kita laksanakan itu kita gunakan neraca hukum ijtihad, yang kalau seandainya perkara baik tadi itu tidak bercanggah dengan hukum, kita restu. Itulah perayaan-perayaan yang kita adakan yang tidak pernah Nabi kita rayakan. Tapi kalau seandainya itu bercanggah, tidak mengikuti pedoman hukum seperti dengan kejadian tadi itu, maka itulah bid'ah dhalalah yang tidak dibolehkan. 2 orang sahabat, yang satu selepas berjumpa air wudu terus ulang sembahyang sekali lagi, yang satu merasa kewajiban sudah gugur, untuk apa saya ulang kembali. Setelah kedua-duanya kembali ke Madinah, maka Nabi kita bersabda kepada sahabat Nabi kita yang tidak mengulang sembahyangnya dengan air wudu, asabta sunnata, perbuatan Anda tadi itu sesuai dengan ketentuan hukum sunnah. Sementara kepada sahabat Nabi kita yang kedua yang mengulang sembahyang, Nabi kita bersabda walakal ajru marratain, kamu mendapatkan pahala 2 kali ganda. Bijaksananya baginda dengan memberikan jawaban seperti itu kepada mereka yang betul-betul kontra dan berbeda. Nabi kita bertoleransi dengan kedua-duanya. Kamu dapat 2 ganjaran pahala, yang kamu apa yang Anda laksanakan itu sudah memadai. Datang ke zaman kita bid'ah dhalalah Rasulullah. Enak saja, seakan-akan dia yang punya neraka, jadi siapa yang dia nak masukkan ke neraka dia masukkan. Di antaranya jamaah Ustadzul sendiri masuk neraka kita semuanya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kesian. Jadi perlu menggunakan air mutlak, jangan menggunakan air asya. Sebab kalau menggunakan air asya nanti pikirannya menjadi kotok-kotok macam air asya. Seperti itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. Hikayat kita bersama para aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syarif sudah habis kan? Untuk tinggal dibuatkan filmnya saja lagi. Sebenarnya cantik sekali, ketangkap semuanya, gubernur tertangkap, ketua polis tertangkap, beberapa pembela pun juga tertangkap gara-gara ada bersekongkol dengan seorang menteri yang zalim. Sudah keluarkan pada itu, semuanya sudah keluar dari penjara kan, cerita semalam. Ketua polis negara keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang lebih ahli daripada al-wakil. Ketika Al-Mutawakkil sedang duduk, masuklah Abdul Aziz bin Yahya Al-Kannani menemuinya, dan beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, tiada yang lebih ahli daripada Al-Wasiq. Beliau membunuh Ahmad bin
Nasri Al-Khuzai yang sedang membaca Al-Quran. Mendengarkan perkara itu Al-Mutawakkil gemetar dan takut. Hatinya menjadi gelisah mendengar pembunuhan yang dilakukan oleh saudaranya Al-Wasith. Khalifah Al-Wasith sebelum Mutawakkil Al-Wasith. Jadi ini tentang masalah khalqul Quran. Khalifah Al-Wasith membunuh salah seorang ulama besar pada saat kita asik sedang membaca Al-Quran. Jadi dikatakan tidak ada yang sehebat Khalifah Wasith yang berani membunuhnya pada waktu sedang membaca Al-Quran. Bahkan banyak kejadian-kejadian pemenggalan kepala pada saat ketika itu, dan juga sebelumnya seperti Sayyidina Sa'id bin Jubair itu pada waktu kepala dipenggalkan mulut tetap mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kejadian yang berlaku. Kejadian yang disebutkan di sini tentang Khalifah Al-Wasith dengan Al-Mutawakkil. Mutawakkil jadi gemetaran seketika mendengar Wasith melakukan pembunuhan yang sesadis, yang sesadis itu. Nah, kemudian masuk pula Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Al-Mutawakkil berkata kepadanya, wahai Muhammad bin Abdul Malik, sungguh hatiku ketakutan mendengar pembunuhan Ahmad bin Nasr. Muhammad menjawab, wahai Ahmad bin Nasr ini salah seorang daripada ulama hadis, salah satu daripada ulama yang menghafal ratusan ribu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh Khalifah Wasith. Dibunuh oleh Khalifah Wasith atas tuduhan tentang masalah khalqul Quran, yang mengatakan Al-Quran itu qadim, kepalanya akan dipenggalkan. Yang mengatakan Al-Quran itu hadis atau makhluk binasa atau dicipta, kepalanya atau anggotanya akan terselamatkan. Jadi dengan Khalifah dengan Al-Wasith tidak bertoleransi dengan seorang ulama besar, dengan salah seorang ulama hadis, seketika mengatakan Al-Quran itu qadim dengan tidak teragak-agak, langsung saja beliau membunuhnya. Khalifah Mutawakkil jadi risau, sehingga kerisauan tadi itu tidak dapat dibendung, sehingga tentang kasus pembunuhan salah seorang ulama besar Imam Ahmad bin Nasr tadi itu diluahkan perasaan ketidakrestuan beliau kepada beberapa orang ulama yang dikatakan ulama, tapi pada hakikatnya mereka diistilahkan oleh Imam Ghazali dengan ulama as-su. Bagaimana kejadiannya? Belum habis lagi. Muhammad menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah berani dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapapun yang dibunuh oleh Amirul Mukminin Al-Wasith, pasti orang tersebut adalah kafir. Kafir. Aku bersumpah, pembunuhan daripada Khalifah Wasith itu memang tepat pada tempatnya. Memang orang itu wajib dibunuh. Dan aku bersumpah akan dibakar hidup-hidup oleh Allah. Akan Allah bakar aku hidup-hidup kalau seandainya pembunuhan itu tersilap atau juga tersalah. Ini kata yang pertama. Oke, yang kedua. Perawi menyatakan bahwa setelah itu masuklah Harthamah. Al-Mutawakkil berkata pula kepadanya, wahai Harthamah, hatiku merasa gelisah mendengar pembunuhan Muhammad bin Nasr. Harthamah menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah berani dipotong-potong tubuhmu. Sesungguhnya siapa saja yang dibunuh oleh Amirul Mukminin Al-Wasith, pasti orang tersebut adalah orang yang kafir. Itu kumpulan yang berilmu, pengampu kepada kerajaan. Kalau kata Perdana Menteri Z, ya Z. Kalau kata kerajaan I, ya I. Kalau kata kerajaan betul, ya betul. Di belakang itu sepanjang hidup hanya mengamalkan amin saja. Jadi kalau imam waladhdallin, amin di belakang. Tak pernah kata subhanallah, tidak pernah menegur, tidak pernah menasihati. Jadi kumpulan-kumpulan yang seperti ini yang kadang-kadang menjerumuskan dan yang memperangkap pemimpin-pemimpin negara. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, maka dengan pemimpin tersebut itu akan dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang baik, yang takut kepada Allah. Dan apabila Allah menghendaki kejahatan dan keburukan kepada seorang pemimpin, maka dengan pemimpin itu akan disertai oleh kumpulan kabinet yang tidak jujur, yang tidak tulus, yang khianat, yang berkhianat kepadanya. Sekarang ada 3 orang yang berilmu datang. Khalifah Mutawakkil ini khalifah di kerajaan.
Saya risau dengan pembunuhan yang berlaku kepada Ahmad bin Nasr. Rasa-rasa tidak sepatutnya beliau dibunuh. Jadi kata yang pertama, terbakar hidup aku, akan dibakar Allah hidup-hidup dia kalau seandainya pembunuhan itu tersalah. Kata yang kedua, Harsamah pula berkata, akan dicencang-cencang badan anggota tubuhku kalau seandainya yang dilakukan oleh tuanku itu tersilap dan tersalah. Ini juga membetulkan pembunuhan tersebut, membetulkan perbuatan daripada Khalifah Al-Wathiq. Kata yang ketiga, terakhir sekali masuklah Ahmad bin Abi Du'an. Kemudian Al-Mutawakkil berkata kepadanya, wahai Ahmad, sungguh hatiku sangat gelisah mendengar pembunuhan Muhammad bin Nasr. Ahmad menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku berani mendirikan hukum bahwasanya jika Al-Wathiq membunuh seseorang, pasti orang tersebut telah kafir. Dah kafir. Jadi dikenakan karena kekufuran Ahmad bin Nasr itulah akhirnya Khalifah Al-Wathiq membunuhnya. Jadi pembunuhan itu betul, dan mereka yang dibunuh tadi itu berada pada posisi yang salah, disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena murtadnya itulah akhirnya dibunuh oleh Khalifah Al-Wathiq. Yang pertama mengatakan akan dibakar hidup-hidup, yang kedua mengatakan akan dicincang-cincang oleh Allah, yang ketiga mengatakan rela untuk menjadi hidup stroke dan lumpuh sepanjang waktu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Al-Mutawakkil meriwayatkan bahwa selepas itu Az-Zayyad mendapat kutukan daripada sumpah hingga beliau telah aku bakar dengan api. Jadi kata Mutawakkil, tak beberapa waktu kemudian Az-Zayyad tadi itu yang memfatwakan akan dibakar hidup aku kalau ternyata pembunuhan itu tidak betul, tak kesalahan yang seperti apa bentuknya, sehingga dengan Khalifah Mutawakkil bertindak untuk membakar Zayyad hidup-hidup sesuai dengan ucapan sumpah yang diucapkannya pada saat ketika itu. Bagaimana dengan Harsamah? Sedangkan Harsamah, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di kabilah Khuza'ah, tetapi seorang lelaki mengenali dirinya. Lelaki itu pun memberitahu penduduk Khuza'ah lalu berkata, wahai penduduk Khuza'ah, inilah orang yang telah membunuh Ahmad bin Nasr. Dikejar sama warga kampung sehingga dicincang-cincang sama mereka. Sesuai dengan sumpahnya masing-masing. Tak boleh. Kalau dengan para aulia jangan. Kalau nak musuh juga, kalaulah kita harus bermusuh dengan seorang, musuhilah orang-orang zalim, pencuri, pelacur, perompak, perampok, dan yang seumpama. Jangan memusuhi ulama. Sumpah yang kalau pada waktu diucapkan pada saat memusuhi ulama, akan sial hidupku. Kalau memang dia tuh tidak benar seperti ini, jangan. Takut kalau kebenaran bersama kiai, bersama ulama yang dituduh, Anda akan menjadi sial. Yang tadi itu mengatakan dibakar oleh Mutawakkil. Yang satu mengatakan dicincang-cincang. Pada waktu melarikan diri ke suatu daerah sampai ke perkampungan Khuza'ah, terus ada orang yang mengenalnya, ini dia yang membunuh tuh kira kita Ahmad bin Nasr tempo hari, dikepung sama warga. Begitu dapat, mereka potong iraban, ketan, dicincang, tak, seperti kita memotong martabak, tak, atau meracik bawang, tek, seperti itu, sesuai dengan sumpahnya pada saat ketika itu. Yang ketiga tadi, setelah mendengar perkara itu, mereka pun merencang tubuh Harsamah. Sementara itu Ahmad bin Daud pula menderita penyakit lumpuh. Akhirnya Ahmad bin Daud lumpuh aku. Kalau seandainya pembunuhan itu tidak benar, kalau seandainya Ahmad bin Nasr itu tidak menjadi kafir, akhirnya di akhir hayat Ahmad ibn Abi Du'ad itu menjadi stroke atau juga menjadi lumpuh total. Semua itu akibat ucapan mereka yang berusaha menjilat di hadapan penguasa Al-Mutawakkil. Jadi kalau memang suami saya itu betul, aku rela mati jadi khinzir. Jangan. Takut kalau suami betul jadi khinzir kamu nanti di akhir hayat. Kan kata itu luahan perasaan. Kita berasa pada posisi yang betul-betul. Jadi kalau tidak terbukti hana itu nyanyian jahiliyah, misalnya jadi kerak kok, jangan. Takut kalau kamu jadi kerak benaran nanti pada akhir hayat.
Jadi kesimpulannya, komplain saja silakan, tapi jangan sampai mengangkat sumpah untuk membinasakan dan memperangkap diri kepada satu akibat buruk yang kalau seandainya apa yang Anda katakan tadi itu tidak benar, Anda akan tertimpa atas ucapan Anda sendiri. Waliyadzubillah. Silakan yang ada sembarang soalan sampai pukul 12 lebih sedikit jatuh sesukulah. Oh banyak. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalan, bagaimana cara untuk menetapkan solat yang tertinggal rakaat bersama imam? Bila masa yang tepat untuk kita bangkit bagi menyempurnakan rakaat yang tertinggal itu selepas salam pertama imam atau selepas salam yang kedua? Jadi semalam tuh pada masa di Kota Raja, sudah tahu kan kepanjangan Kota Raja? Jangan keliru, Kota Raja. Dan juga kalau sebut JB jangan keliru. JB itu di mana? Yang mana satu? Nah, kalau Kota Raja, College. Nah, Kota Raja. College. Bukan. Saya ada kuliah di Kota Raja, bukan tempat Raja Betapa tinggal di situ, enggak. College Kota Raja itu College Kota Tarbiyah Jannatul Bidal Kota Raudatul Jannah. College Tarbiyah Raudatul Jannah. Sama juga dengan JB, bukan Johor Baru, Janda Bayi, tempat yang paling dekat dengan kita. Jadi pada masa itu jamaah saya ke sana ngisi pengajian yang untuk sesi soal jawab saja. Hadis diriwayatkan satu bidang ilmu yang kita pelajari itu lebih besar pahalanya atau setanding ganjarannya dengan 100 rakaat sembahyang. Ya, dengan kita di sini Masya Allah tabarakallah, khususnya dengan orang-orang yang seusia kita, makcik di belakang, kita sudah lanjut usia, kita ada lebih daripada 50-an, belum tentu masih ada 50 tahun lagi di depan kita, mungkin hanya tersisa dalam 20 tahunan, 15 tahunan, 5 tahunan, kita tidak tahu bila kita akan dijemput. Maka sangat-sangat ideal sekali kalau pada akhir-akhir hayat kita memanfaatkan waktu untuk melaksanakan perkara-perkara mudah, santai, relax sambil mengantuk, tapi pahalanya sama dengan 100 rakaat sembahyang. Bahkan dalam sebuah riwayat, wa babun minal ilmi la ta'lamu, dan satu bidang ilmu pengetahuan yang kami pelajari, yang kami ajarkan, riwayat yang pertama kami pelajari, yang kedua akan kami ajarkan, itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang. Saya rasa bukan saya saja, semuanya tidak akan mampu untuk melaksanakan sembahyang sampai 1000 rakaat. 100 pun lengo, sembahyang 100 rakaat Allahu Akbar, baru sampai ke rakaat yang 17 sudah tertidur nyenyak, bahkan tumbang atas keramik, masuk dibawa ke hospital. Mana? Kenapa? Sebab dia sembahyang 100 rakaat. Jadi pada waktu itu tak macam mana saya katakan, apalagi kalau pada waktu kita berkumpul dengan majelis yang seperti ini, dengan soalan-soalan daripada kawan-kawan, daripada sahabat-sahabat kita yang hadir, ada dalam 17 pertanyaan, berarti 17 kali 100 kita dapatkan pahala sembahyang 1700 rakaat. Selesai majelis itu berakhir, pada waktu simbang makan, saya katanya, betul jumlah pertanyaan tadi itu semuanya 17. Saya kasyaf kan? Kebetulan saja. Ada kasyaf. Mana kita nih kasyaf, tidur malam nyenyak mengorok semacam itu. Tahajud kadang-kadang tertinggalkan terus dikatakan kasyaf. Saya kasyaf Kak, memang betul saya memang tak lihat, tapi saya sebut 17 itu saya ingat 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, saya sebutlah 17. Tapi ternyata tepat dihitung dan dia beritahukan pada waktu makan memang 17 jumlah soalan yang dibacakan pada saat ketika itu. Soalan bukan ditanyakan, jadi soalan masuk, datang seperti ini, datang. Nah sekarang saya tak berani mendebat, ada mendebat. Takut kalau saya tak jadi wali lagi, jadi tak jadi wali dah. Takut kalau kewalian itu jadi dusun. Tebakan tidak betul. Tahu bahasa tebakan? Menebak, menduga, mengira, menyangka, itu tebakan. Sudah deh, belum lagi. Bagaimana cara meningkatkan salat? Itu dia. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadi
Jadi macam mana? Belum habis pertanyaannya. Tanya belum habis lagi. Bila nak bangkit? Itu kan? Bila nak bangkit? Jadi bangkit, kalau imam sudah mengucapkan qom daripada salam yang pertama, kita sudah boleh bangkit. Tapi abangnya, baik yang akan melaksanakan sujud sahwi seketika imam tidak akan sujud, ataupun juga dengan orang yang akan masbuk bangkit ke rakaat yang berikutnya, ataupun juga dengan orang yang salam selepas imam, itu afdalnya selepas imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bangkit. Kalau kita kena sujud sahwi, baru kita sujud. Kalau kita akan salam selepas imam salam yang kedua. Begitu pertanyaannya. Alhamdulillah terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika melakukan jam takdim dalam musafir antara zuhur dan asar, Ya. tetapi sampai di destinasi belum masuk waktu asar, adakah perlu lagi salat asar kembali selepas masuk waktu asar? Jadi pertanyaannya kepada si penanya, sembahyang zuhur dan asar yang kita kerjakan secara jamak takdim itu sah tak sembahyang? Sah. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Karena kita kerjakan waktu kita musafir dengan jarak ukuran yang cukup. Jadi jangan kita bergerak daripada Melaka ke KL. Itu jelas pasti hitungannya cukup. Dari Melaka ke Seremban belum cukup. Daripada Melaka ke Subang jelas lebih daripada cukup. Jadi pada saat kita kembali daripada KL menuju Melaka, kita berangkat pada pukul 11. Kira-kira dalam 1 jam sesuku 1 jam 5 menit kita berangkat pada pukul 12. Pada pukul 1:05 kita singgah di Al-Inan Seremban. Maka kita pun sembahyang jamak takdim di sana dengan kasarnya 2 rakaat. Selepas sembahyang perut masih kenyang lagi sebab kita baru makan, maka kita teruskan perjalanan sampai ke Melaka, tempat kediaman kita tepat pada pukul 1:45 atau pada pukul 2-an. Asar masih belum masuk lagi. Itulah pertanyaan yang ditanyakan. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi itu, bagaimana jawabannya atau bagaimana jawaban kita? Sah tak sembahyang jamak takdim yang kita laksanakan tadi itu? Jawabannya sah. Kenapa? Sebab dikerjakan secara sempurna, di samping jarak tempuh yang kita tempuh pun juga mencukupi 2 marhalah. Maka kalau kita katakan sah, kedua sembahyang tadi itu sudah terangkat. Jadi kita sudah tidak ada sembarang hutang, kita sudah tidak ada sembarang kewajiban. Maka pada waktu kita sampai ke Melaka, yang walaupun waktu sembahyang asar masih belum masuk, di saat adzan asar berkumandang kita tidak wajib sembahyang. Kenapa tidak wajib? Sebab memang sudah tidak ada kewajiban. Kewajiban kita sudah gugur. Lain halnya kalau seandainya dengan kewajibannya tadi itu tidak sah. Jadi katakan saja dikira cukup, tahu-tahunya tidak cukup. Seumpama cadangan kita nak berangkat ke KL, tapi begitu sampai ke Sungai Petani kita sudah sembahyang jamak di Gurun, ternyata kita patah balik tak jadi musafir. Itu dengan sembahyang yang kedua memang diqadha. Kenapa? Karena kita kerjakan atas tujuan bepergian jarak ukuran yang cukup, tapi ternyata dengan kita tidak jadi pergi. Jadi kalau seandainya nak diqadha, nak diulang kembali, babi hawane emang cantik sekali. Kalau tidak pun tidak mengapa, karena kewajibannya sudah terlaksana. Berikutnya, Bagaimanakah pernikahan yang lelaki dikenakan sihir untuk mengawini perempuannya? Adakah sah perkawinannya? pada waktu si laki-laki itu melangsungkan akad nikah, dia sedar. Kalau seandainya ketika ijab kabulnya dia sedar, paham dan mengerti, yang walaupun dengan laki-laki tadi itu diguna-guna, adakah bahasa diguna-guna di sini? Jadi entah itu dibacakan Yasin atau dibacakan apa, atau dipalitkan telur ayam putih atau apalah misalnya, sehingga sampai dengan laki-laki tadi itu tergila-gila dengan wanita berkenaan. Tapi pada masa diijab kabul dia sedar, dia mengerti dan memahami tentang bahasa pembicaraan yang dibicarakan dan tidak ada unsur paksaan. Kalau kamu tidak nikah saya tembak. Sekarang juga nikahin si dia. Kalau tidak saya tembak, itu tidak sah. Tidak ada unsur paksaan. Itu tidak ada unsur paksaan. Hanya saja dengan dia orang tadi itu secara terpaksa jatuh cinta. Dia pun tak tahu. Mungkin kena perbuatan, mungkin juga sebagai satu balasan daripada Allah Jalla wa'ala. Sebab dia pernah memperli perempuan itu. Ingatkan,
Kalau di dunia ini tidak ada seorang perempuan pun, saya tidak bakalan mau nikah dengan kamu. Siapa kamu agaknya? Sampai kamu merasa yakin aku akan menikahimu. Demi Allah, dengan sumpahnya, aku tidak akan menikahimu, yang walaupun sudah tidak ada seorang perempuan di dunia ini kecuali Anda. Balik rumah atau bagaimana Allah nak tunjukkan suatu leluasa kudrat daripada Allah kepada orang yang terlampau membenci si wanita tadi itu. Dan apa kesalahannya? Hanya setakat dia merayu dan meminta. Jadi dengan ucapan tadi itu ternyata terbalik. Misalnya seperti Ghais ya, Abul Mughis Ghais dengan si hamba saya perempuan baginda Nabi yang bernama tuh yang Nabi kita katakan pada waktu dimerdekakan, saya dimerdekakan, tapi kata mereka syarat walanya itu kepada mereka. Nabi kita bersabda kullu syartin laisa fi kitabillahi bahwa batil wa in kana mi'ata syart. Siapa nama perempuan tuh? Barira dengan Mughis. Barira Mughis ini pasangan dua laki ini sama-sama daripada hamba saya. Tak lama kemudian Sayyidatuna Aisyah berkenan untuk membeli Barira dan membebaskan beliau daripada kehambaan, sehingga dengan Barira menjadi merdeka. Maka pada saat ketika itu Nabi kita tawarkan kepada Barira untuk tetap setia dengan suami beliau yang bernama Mughis, ataupun juga berpisah. Kenapa? Sebab posisi istri lebih tinggi daripada suami. Suami masih hamba saya, sedangkan sang istri sudah menjadi merdeka. Jadi pada saat ketika itu Barira tetap menolak. Aku sudah tak nak lagi dengan Mughis. Nabi kita rayu, Nabi kita mohon, ya Rasulullah, apakah ini amarah ataupun juga perintah? Tidak. Aku hanya setakat menasihatkan, menyadangkan, mencadangkan dan menyarankan. Kalau hanya setakat nasihat saja, tetap keputusannya tidak. Aku tidak mau lagi hidup bersama Mughis. Allah takdirkan beberapa waktu kemudian justru Barirah yang mengejar Sayyidina Mughis tergila-gila. Mughis mengatakan, minta maaf, aku pun juga tak nak dengan Anda. Gitu. Dah boleh terbalik. Insyaallah tabarakallah. Tapi ada cerita lagi. Kita tadi kan lebih 12 kan. Lebihnya itu 15 menit, tinggal 12 menit lagi. Jadi ada cerita, seseorang tadi itu jatuh cinta kepada perempuan. Jatuh cinta yang memang tidak dapat ditawar-tawar, yang tidak dapat ditahan-tahan. Mungkin kalau dengan bahasa di sana, cintanya setengah mati. Itu cinta di sana. Kalau sini cinta gila. Nah, cinta gila. Wah, cintanya gila. Enggak, gilanya dianya yang gila. Kalau sana setengah mati, maksudnya parah sungguh, hampir membuat setengah kematian. Allah. Jadi pada saat ketika itu, kata pihak perempuan berkenaan kepada laki-laki itu, saya siap sedia untuk menikah dengan Anda. Diriku seutuhnya untuk kamu. Kalau kamu mampu untuk memenuhi persyaratan saya. Syaratnya kamu laksanakan sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Ini mungkin barangkali anaknya orang tabligh kali ini. Ya, cuma tabligh kan nggak mau kalau tak berjamaah mesti berjamaah, masyaallah bagus. Satu perkara yang bagus untuk melatih diri untuk sembahyang 40 waktu atau 40 hari berjamaah ikut tabligh. Sebab acara pada tuhur 40 hari itu hanya untuk urusan ibadah semata-mata. Jadi oke lah, syaratnya tak berat. Nah, punya pikir tak susah mana. Seakan 40 hari saja senang. Sehari setakat 5 waktu saja. 40 hari berarti 40 kali 5 berarti dalam 200 sembahyang. Masyaallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari yang ke-35, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai pada yang ke-40. Selepas genap 40 hari berlangsung dengan 200 sembahyang fardu yang dilaksanakan, masing-masing tidak kurang daripada 40 waktu. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya dan subuhnya. Selepas 40 hari tadi itu
tunggu SMS. Ini bahasa sekarang lah, dia bukan bahasa sekarang. Tunggu SMS, tidak ada yang masuk, WhatsApp tak ada, ditelepon tak menjawab, hantar utusan pun juga tidak ada respon dan juga tidak ada balasan. 3 hari. Perempuan tadi itu sangat-sangat merindukan kedatangan daripada laki-laki berkenaan. Ditunggu 5 hari, seminggu, setengah bulan, maka terpaksa perempuan tadi harus datang menemui laki-laki tersebut yang sudah berjaya dan berhasil untuk melakukan persyaratan yang disyaratkannya. Kalau kamu mampu untuk melaksanakan sembahyang berjamaah selama 40 hari seutuhnya, diriku akan aku serahkan kepada Anda. Kata laki-laki tadi itu, selepas aku menikmati kenikmatan bermunajat dan berbual-bual dengan Sang Pencipta, hilang rasa cintaku kepada Anda, terlebih kepada Allah Jalla wa'ala. Kesian, kalau saya pilih kedua-duanya. Iyalah, kenapa lepaskan peluang keemasan? Kita sudah berhasil dah. Cinta Allah ya, cinta dia ya. Kenapa? Dia tadi itu tak, katanya saya tak cinta kamu lagi. Aku dah cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa bang? Cinta Allah tetap kita utuhkan dan juga tetap kita jaga dan kita jaga dengan baik. Tapi dalam waktu yang sama, dia kan dulu kita yang mencintainya, bukan dia. Ambillah dia. Ya Allah, abang di zuhud sangat. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Apabila seorang ibu dan seorang anak sama-sama melahirkan anak serentak, kemudian si ibu turut sama menyusukan cucunya, anak kepada anaknya, begitu juga si anak turut sama menyusukan adiknya. Itu udah bikin susah saja. Sehingga hukum syarat susuan, Ya. apakah hukum susuan tersebut, apakah status anak-anak susuan itu dan ibu susuannya dan adik-beradik yang lain? Jadi masih dalam lingkungan usia 45 tahun yang masih memungkinkan akan hamil. Sedangkan dengan anak yang pertama itu sudah berusia dalam 20-an tahun dan dikawinkan, mak masih berkawin, masih dengan suaminya, bapak kepada si anak perempuan tadi itu, anak darahnya dikawinkan. Jadi katakan saja seperti yang ditanyakan tadi itu, masing-masing beranak. Mak beranak, anak pun juga beranak. Jadi kalau dengan ketetapan hukum, anak daripada mak tadi itu berarti saudarinya si ibu sebapak, ya kan? Sebaliknya berarti anak daripada wanita tadi itu adalah cucunya. Jadi bagaimana kira-kira kalau saling susu menyusukan? Maka kalau saling susu menyusukan, status anak mereka masing-masing, anak daripada anak tadi itu cucu dan juga sama dengan anak susuan. Sekaligus anak daripada emak itu adalah anak susuan dia dan juga dalam waktu yang sama adik-adik si ibu dan sebapak. Dia tidak menambah ketetapan hukum. Sebab kenapa? Sebab memang keduanya sudah mahram. Sebelum disusu menyusukan pun juga sudah menjadi mahram. Kemarin itu yang pertanyaan yang pelik itu katanya keluarga 69. Saya pun tak tahu keluarga 69 yang mana saja. Pertanyaan susah sekali itu kalau kita tidak dibuat skemanya atau kalau kita tidak buat cartanya, memang agak susah sedikit memahami. Menantu tiri dengan mak mertua tiri. Menantu tiri kawin dengan apa hubungannya dengan mak mertua tiri. Terus saya pun bingung untuk menghayalkan, menggambarkan gambaran menantu tiri itu dulu, kemudian dengan mak tiri dengan pak tiri, kemudian dengan hubungan mahram antara mereka. Saya tidak menjawab secara langsung. Saya katakan, jangankan dengan orang yang sudah jauh seperti itu, kita boleh kawin dengan mak tiri atau kawin dengan kita boleh kawin dengan mak mertua tiri kita. Saya kawin dengan seorang perempuan, bapak daripada perempuan tadi itu punya istri 4. Yang betulan mertua saya adalah yang melahirkan anak yang menjadi istri saya. Sementara 3 daripada istri beliau, kalau beliau ceraikan ketiga-tiganya, saya boleh menikahinya. Kenapa? Sebab tidak ada hubungan mahram. Itu bukan mak mertua saya, itu adalah mak tiri mertua saya. Jadi katanya Syekh, ini daripada keluarga 69 Biramli. Saya pun tak pernah nonton film itu.
itu. Jadi macam mana nak buat? Jadi dia pun jelaskan. Jadi katanya yang ini dia bercerai dengan ini, tapi tak pas pengetahuan daripada ini kawin dengan istri yang ini. Ini juga dalam waktu yang sama kawin dengan bekas istri dia, terkumpul, terserampak dalam satu tempat. Jadi nak menghayalkan cerita permasalahan itu seperti apa tuh memang kena duduk setengah jam sebutkan ini siapa, ini siapa, ini siapa, atau kena nonton filmnya juga. Jadi film yang sering ditayangkan film yang B. Ramli punya istri 3 tuh. Nah, kan istri 3 terserampak juga. Ketiga-tiganya rupa-rupanya jadi istrinya B. Ramli. Abang pernah nonton kan film tuh? Itu ditayangkan 7 tahun. Semua TV 3, TV 1, TV berapa menayangkannya. Yang terakhir sekali seketika yang 3 tadi itu mengejar B. Ramli kan, kejar, terus B. Ramli nak bunuh diri. Nak bunuh diri kemana? Bunuh diri ke Tasik saja, sungainya pun hanya setakat dalam sampai. Kalau terjun pun tak bakalan mati. Akhirnya istri dia jadi baik. Itu nasib baik dengan B. Ramli saja. Kalau dengan dia nak bunuh diri pun kata mereka silahkan, fadhal. Bunuh, mati-mati aja situ. Daripada kalian memadukan kami bertiga. Oh, beda lah. Itu yang cerita nak makan, nak minum, sampai berhari-hari sampai nak mati. Istri tetap istri setia tadi itu menanyakan abang ada masalah bang, kau sikanlah. Ikutlah, saya boleh buat, saya sedia untuk lakukan apa saja demi abang. Abang tak tegamak nak menceritakan yang sebenarnya. Abang biar mati, biar menderita, tapi abang tak nak buat kamu jadi kecewa, sedih dan menderita. Abang jangan macam tu. Hari terakhir abang nyata itu tinggal menghapuskan napas yang terakhir saja lagi, baru bercerita. Tapi kalau memang kamu paksakan juga aku harus bercerita, aku akan menceritakan cerita yang sebenarnya. Sebenarnya aku tak nak menceritakan tentang kejadian yang berlaku 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu yang lalu. Tuanku paksakan aku untuk kawin dengan anak darah beliau. Kalau tidak, kata tuanku, akan aku bunuh kamu. Oh macam tu. Kalau begitu bang, aku lebih rela abang dimatikan dan dibunuh sama tuanku daripada aku mengawinkan abang lagi. Pada muka. Jadi helah tadi tu tak berhasil. Dikira harapan yang ditunggu-tunggu, oke lah bang kalau macam tu daripada abang sampai terancam dengan hukuman mati, lebih elok abang menikahi dia dan aku restu dengan 100-200% dan juga merestui dengan trik. Itu yang ditunggu-tunggu. Ternyata katanya lebih rela abang disembelih daripada aku mengawinkan abang lagi. Hati-hati. Jadi kalau nak buat tipu hela pun pastikan dulu kira-kira berhasil atau tidak berhasil. Sudahnya hampir mati tak berhasil pula, rugi 2 kali. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang lelaki buat gigi emas, apakah hukumnya? Dan sekiranya dia meninggal dunia, perlukah gigi emas itu dicabut sebagai hukumnya? Jadi masalah gigi emas itu dulu pertanyaan itu sudah tidak wujud. Kalau seperti di zaman kita sekarang ada yang namanya ganti seperti kita polisten atau apa? Bukan gigi tampaknya, gigi palsu, gigi buatan itu sekarang sama bahannya dengan gigi yang ada dengan kita sekarang. Jadi dulu memang bahasa Banjar orang bersilap menggunakan emas. Bahkan ada sahabat Nabi kita yang membuat hidung daripada emas itu memang dalam keadaan darurat. Tapi apakah wajib kita tanggalkan? Satu, menilai atas nilai duitnya dalam berapa gram emas. Katakan saja 3 gram emas, 3 kali 150 berarti nilainya tidak kurang daripada dalam 450. Ulama mengatakan dan mempertimbangkan, memang kalau pada itu dengan cincin kita terjatuh ke dalam liang kubur, kita boleh mengorek kubur untuk kita mengambil cincin tersebut, sebab itu barang berharga. Nah sepertilah juga hanya dengan gigi tadi itu. Kalau seandainya kemudaratannya pencemaran kepada kehormatan si mati, kan diambil apa namanya, bayar, tarik, goyang, tarik macam tu. Dia tidak langsung pergi. Kalau sudah tertanam kuat, itu tidak akan boleh dicampur langsung. Gigi kita tu sudah goyang, jadi bawa ke klinik pergigian, dia senantiasa dan dicampur. Yang itu kuat lagi sampai terangkat kepala si mati. Itu pencemarannya lebih parah daripada pertimbangan untuk kita mendapatkan nilai daripada gigi emas. Tapi selama masih boleh dicopot, dicabut, kita cabut karena itu ada nilai dan harganya.
dan itu juga termasuk daripada warisan. Ya bukan warisan dengan giginya, siapa yang nak waris gigi palsu yang kamu ngomong tuh terus. Ini kena bagian siapa nih? Siapa yang nak? Siapa? Ada yang mau. Tapi kalau mas tadi itu akan diluluhkan dan masa akan menjadi nilai. Terakhir, apabila sedang sholat terbatuk hingga keluar kahak, jika telan kahak itu sah ke sholat itu syekh? Oh kenyang lah perut kalau macam tu. Kahaknya banyak. Terkeluar. Itu bukan setakat membatalkan sembahyang saja, puasa pun batal. Sebesar telur ayam hitungannya. Besar sangat. Masya Allah tabarakallah. Jadi dalam keadaan seperti itu kena diluah macam mana ya? Cara pikir sendirilah macam mana cara meluahnya. Mungkin bukan baca takbir itu tahu aja. Mulut penuh dengan kahak. Jadi pada waktu sujud tadi itu katakan saja masa tidak sambil Allah terbatuk sampai keluar kahak. Nak ludahkan kemana meludahkan itu begitu kelihatan. Jadi nak menyamarkan juga tak apalah ludah di sejadah lah, selendang tu ada ujungnya nih, di situ boleh tak ketahuan. Jadi pada masa nak sujud takbir Allah. Sebab kalau Allah buka keluar. Itu biasanya kita kalau baru minum teh, minum kopi, atau juga dengan kita makan terus langsung sembahyang. Jadi kita terpaksa menjaga supaya jangan sampai saki-baki makanan tadi itu tertelan dengan kita, atau liur kita yang sudah berobat rasa air susu. Sepatutnya selepas minum susu itu kita kumur-kumur dulu baru sembahyang. Ninda tak kumur-kumur. Maka kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak, kadang-kadang oke, macam mana? Sampai ke akhir sembahyang alhamdulillah dengan ludah kita tidak terkumpul banyak. Tapi kadang-kadang terasa rakaat pertama saja sudah hampir sepertiga mulut dengan ludah. Dia bertambah lagi, bertambah sampai penuh. Jadi sebab meleleh di sini. Baru kom saja dah. Telan. Habis kita telan tak payah salam lagi yang kedua. Kenapa? Sebab menelan kahak. Kalau menelan ludah yang ada di sebatas mulut tak ada masalah. Kahak itu keluarnya daripada rongga, keluarnya daripada dada. Itu kalau ditelan membatalkan sembahyang dan puasanya. Habis. Ada satu. Kami berniat menyimpan rambut panjang untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengekalkan rambut panjang baginda? Berapa lama? Nabi kita yang ada riwayat hanya menggundul, mencukur rambut pada waktu Nabi kita berihram. Dalam riwayat selepas Nabi kita ke Madinah, Nabi kita ada dalam 4 kali melaksanakan umrah. 4 kali umrah dengan 1 kali haji. Jadi sunatnya bergundul itu hanya pada waktu bertahalul, baik tahalul daripada umrah atau juga tahalul daripada haji. Maknanya dalam masa selama 10 tahun lah secara khususnya Nabi kita memanjangkan rambut itu hanya terdapat dalam 5 kali saja Nabi kita mencukurnya. Jadi itu pun secara rembang-rembang dan tidak dapat dipastikan dalam berapa lama Nabi kita menyimpannya. Tapi yang secara pasti Nabi kita berambut panjang dan Nabi kita akan gundul rambut beliau pada masa bertahalul daripada ihram. Habis terakhir akhir setengah menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah pertanyaan. Ustaz, adakah seseorang yang berdosa itu akan terlepas daripada mendapat hukuman di akhirat kelak setelah dia bertaubat? Atau apakah syarat untuk melepaskan diri daripada hukum Allah selepas melakukan dosa? Jadi dengan seseorang yang sudah bertobat, tobatan nasuha, tobat nasuha bukan tobat nasi. Tobat nasi itu nanti akan diulang kembali. Tobat nasuha itu berjanji untuk tidak mengulang, menyesali atas kesalahan yang dilakukan dan meninggalkannya secara serta-merta. Jadi jangan sampai bertobat sambil berbuat. Karena tobat daripada rokok. Rokok ini memang betul-betul membahayakan. Ini sekarang katanya saya ada cancer, ada ini. Memang terlaknat, rokok ini terlaknat betul. Tapi sambil merokok. Nah, kalau nak bertobat tinggalkan dulu.
Menyesal yang kedua, berjanji untuk tidak mengulang kembali yang ketiga. Kalau 3 persyaratannya tadi itu sudah terpenuhi dan minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita berbuat kesalahan kepadanya, tobatnya sudah diterima secara pasti. Maka Allah tidak akan menyiksa seseorang yang sudah Allah terima tobatnya pada waktu di dunia. Dalam bahasa hadis, Allah Maha Kaya untuk tidak menyiksa seseorang yang sudah Allah ampunkan di dunia, dan juga Allah Maha Kaya untuk tidak mengunyingkan, untuk tidak membuka aib-aib seseorang yang Allah sembunyikan sewaktu dia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.